Bab 281. Han Chengye yang berbakti. Sementara itu, di kediaman lama keluarga Han. Nenek, apakah kamu benar-benar akan membiarkan Chen Xuan mewakili keluarga Han kita dalam kompetisi melawan naga tidur? Chen Xuan tidak lain adalah pemborosan, yang bisa dia lakukan hanyalah memasak dan membersihkan, tidak ada yang lain. Memiliki dia mewakili keluarga Han kita, bukankah itu akan membuang wajah keluarga Han kita? Setelah anggota keluarga Han lainnya pergi, Han Chengye mulai mencantumkan kesalahan Chen Xuan kepada Nyonya Han. Namun, begitu dia berbicara, dia disambut dengan teguran Nyonya Han, cukup. Jangan lupa, jika bukan karena Chen Xuan menerima tantangan itu, mungkin seluruh keluarga Han kita sudah tidak ada lagi sekarang. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan atau rasa tanggung jawab, apakah keluarga Han kita perlu bergantung pada orang luar untuk membalikkan keadaan? Saya, Han Chengye tidak bisa mengatakan apa-apa. Baiklah, untuk saat ini, Chen Xuan adalah harapan keluarga Han kita untuk kembali. Daripada mengkritiknya di sini, sebaiknya kamu menghabiskan waktu ini memikirkan cara untuk membantunya memenangkan kompetisi geomansi ini. Aku lelah, sekarang pergi. Nyonya Han langsung mengeluarkan pemecatan. Han Chengye tidak punya pilihan, pergi dengan frustrasi. Begitu Han Chengye pergi, ekspresi rumit melintas di mata Nyonya Han. Sejak awal, Nyonya Han menentang pernikahan antara Chen Xuan dan Han Jingting. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menganggap serius menantu ini. Dia, seperti anggota keluarga Han lainnya, merasa bahwa memalukan bagi seorang pria dengan latar belakang miskin seperti Chen Xuan untuk dikaitkan dengan mereka. Tapi kejadian hari ini telah membuat Nyonya Han benar-benar merenungkan hal ini. Elder Master Han pernah berkata bahwa itu Chen Xuan memiliki nasib sebagai penguasa tertinggi, seperti seorang kaisar. Pernikahan Jingting dengannya tidak diragukan lagi akan membawa manfaat besar bagi keluarga Han di masa depan. Lalu ada apa yang dikatakan naga tidur hari ini, membawa naga sebagai menantu akan membawa berkah dari generasi ke generasi. Dan keterampilan medis yang menyelamatkan jiwa yang ditunjukkan Chen Xuan saat dia hampir mati. Semua ini tampaknya membuktikan bahwa itu Chen Xuan, yang diremehkan semua orang, tidak sesederhana dia muncul di permukaan. Elder Master Han, naga tidur, mereka semua dengan suara bulat percaya bahwa Chen Xuan bukanlah manusia biasa, mereka tidak mungkin salah, bukan? Mungkinkah orang yang selama ini salah adalah aku? Nyonya Han tiba-tiba sadar. Setelah itu, seolah-olah dia telah membuat keputusan penting, Nyonya Han berdiri. Dia berbalik dan mengeluarkan sebuah amplop dari brankas di belakangnya. Di dalam amplop itu tidak lain adalah wasiatnya. Selama ini, Nyonya Han sebenarnya telah mempertimbangkan calon patriark keluarga Han berikutnya. Dia telah mengubah nama kepala keluarga berikutnya berkali-kali dalam surat wasiat ini. Han Jingting, Han Chengye, nama mereka berdua muncul dalam surat wasiat ini. Tapi hari ini, Nyonya Han memikirkan rencana lain. Nyonya Han mengeluarkan pena dan kemudian menulis nama Chen Xuan di kolom untuk kepala keluarga berikutnya. Nyonya Han memilih untuk mempercayai penilaian Han Sansui dan naga tidur. Dia memutuskan untuk meninggalkan masa depan keluarga Han di tangan Chen Xuan. Pada saat yang sama, di ruangan lain. Di depan meja komputernya, Han Chengye melihat rekaman pengawasan di hadapannya, mendidih karena marah. Beberapa hari sebelumnya, saat Nyonya Han berada di rumah sakit, Han Chengye diam-diam memasang pengawasan di kamarnya untuk memantau pergerakan surat wasiat setiap saat. Baru saja, dia telah melihat semuanya dengan jelas melalui pengawasan. Chen Xuan. Wanita tua itu sebenarnya lebih suka mewariskan warisan keluarga Han kepada orang luar, kepada Chen Xuan, pemborosan ruang ini, daripada cucunya sendiri. Wanita tua ini, dia benar-benar pikun. Dalam beberapa hari terakhir, Han Chengye telah menunjukkan bakti di depan Nyonya Han, merawatnya siang dan malam, bahkan secara pribadi menyiapkan obatnya. Dia telah berpikir bahwa dengan sepenuh hati dan usahanya, posisi kepala keluarga sudah pasti dia ambil. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa semua usahanya hanya akan membuahkan hasil ini. Kemarahan menghabiskan hati Han Chengye sepenuhnya. Kamu memintanya, dasar bodoh tua. Setelah itu, Han Chengye mengeluarkan teleponnya dan menelepon langsung. Halo, Dr. Wo yang ajaib, bagaimana persiapan obat yang saya tanyakan sebelum datang? Itu benar, aku membutuhkannya dalam beberapa hari ke depan. Jangan khawatir, uang bukan masalah. Setelah menutup telepon, wajah Han Chengye dipenuhi dengan kebencian. Dia telah menginvestasikan terlalu banyak upaya untuk posisi patriark keluarga Han. Dia tidak akan membiarkan siapapun merebut posisi itu dari tangannya. Sore harinya, Chen Xuan pergi menjemput Xiao Yu dari sekolah pada waktu yang dijadwalkan. Karena dia minum alkohol pada siang hari, Chen Xuan tidak mengemudi melainkan mengendarai skuter listrik yang biasa digunakan untuk berbelanja bahan makanan ke taman kanak-kanak.
Xiao Yu baru-baru ini bergabung dengan kelas piano internasional di sekolah, yang dikatakan selaras dengan standar internasional, dan mereka yang bermain bagus bisa tampil di Golden Hall of Vienna. Dan hari ini adalah hari pertunjukan internal pertama untuk kelas piano. Taman kanak-kanak Xiao Yu adalah yang termahal di seluruh kota Huai. Dan untuk diterima di kelas piano, selain kualifikasi pribadi siswa yang sangat baik, kondisi keluarga juga menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, siswa kelas piano umumnya berasal dari keluarga yang lebih mampu dibandingkan dengan siswa pada umumnya. Bagi para orang tua ini, taman kanak-kanak bukan hanya tempat pendidikan, itu juga merupakan tempat penting untuk memperluas jejaring sosial mereka. Saat ini, hampir semua orang tua yang datang menjemput anak-anak mereka dari kelas piano tiba dengan mobil mewah terbaik mereka, berpakaian untuk mengesankan, tampak seolah-olah bersaing dengan selebriti yang berjalan di karpet merah Cannes. Bagaimanapun, itu berkaitan dengan wajah anak-anak mereka, serta modal untuk memperluas jaringan mereka. Tentu saja, mereka harus menampilkan diri dengan baik. Orang tua bertukar kartu nama dan mengobrol riang di antara mereka sendiri. Untuk sesaat, pintu masuk kelas piano tampak seperti pertemuan para elit sosial. Namun, saat itu, sebuah skuter listrik menerobos kerumunan dan tiba di pintu masuk kelas piano. Di tempat parkir yang dipenuhi Porsche, Lincoln, dan sejumlah mobil mewah, skuter listrik ini terlihat sangat tidak pada tempatnya, langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. "Ayo, siapa ini?" muncul dengan skuter listrik. "Orang tua anak mana ini?" Mereka berpakaian sangat lusuh. "Kamu pasti bercanda, apakah benar-benar ada keluarga di kelas piano ini yang bahkan tidak mampu membeli mobil? Kelas piano ini sangat buruk, ya. Bisakah anak siapa saja masuk?" Orang tua berbisik di antara mereka sendiri, kata-kata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, piano tidak hanya mewakili kehalusan tetapi juga merupakan simbol status yang terhormat. Menjadi bagian dari kelas piano ini merupakan penegasan status elit mereka. Namun sekarang, orang tua yang berpakaian lusuh, mengendarai skuter listrik, dan tampak seperti lambang pecundang berhasil menyekolahkan anaknya ke kelas piano yang sama dengan kekasihnya yang berharga. Ini seperti merendahkan status mereka. Bab 282. Dari mana rasa superioritas Anda berasal? Chen Xuan, bagaimanapun, tidak memperhatikan tatapan menghina dari orang tua lainnya, yang menganggapnya sebagai orang asing, dan langsung pergi ke pintu kelas. Begitu dia melihat Chen Xuan, Xiao Yu berlari dengan gembira. Chen Xuan memeluk Xiao Yu, "Apakah kamu merindukan ayah?" "Ya, aku sangat merindukanmu." Xiao Yu menganggukkan kepalanya dengan serius. Chen Xuan merasa sangat bahagia di dalam. Tidak peduli masalah apa yang dia alami, semuanya menghilang begitu dia melihat putrinya. "Benar-benar gadis baik ayah." Chen Xuan berkata, menanam ciuman di pipi kecil Xiao Yu yang tembem. Sementara itu, wajah orang tua terdekat berubah menjadi lebih buruk dari menit ke menit. Mereka semua telah menyaksikan penampilan internal kelas piano sebelumnya dan sangat terkesan dengan anak bernama Chen Xiao Yu. Pada usia Xiao Yu, sangat jarang menemukan teman sebaya yang bisa bermain sebaik yang dia bisa. Bahkan profesor piano yang disewa oleh sekolah tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk Xiao Yu, menyebutnya sebagai keajaiban piano satu dari sejuta, yang membuat orang tua itu iri. Selain itu, kelas piano memiliki aturan, setiap semester, mereka akan memilih 3 anak dari kelas tersebut untuk tampil di Golden Hall of Vienna. Sekarang, salah satu tempat itu tiba-tiba diambil oleh putri seorang pengendara skuter listrik, yang tentu saja mengecewakan orang tua elit yang memproklamirkan diri ini. "Ayo pergi, ayah akan mengantarmu pulang." Chen Xuan memegang Xiao Yu, siap untuk langsung pergi. Namun pada saat itu, beberapa orang tua berpakaian mewah langsung menghalangi jalannya. "Tuan, apakah Anda yakin Anda adalah orang tua gadis kecil ini?" Chen Xuan bingung, "Tentu saja saya bingung." "Mengapa? Apakah ada masalah?" Orang tua saling bertukar pandang, semuanya menunjukkan senyum masam. "Tidak masalah, kami hanya ingin menawarkan beberapa kata nasihat." Salah satu orang tua melangkah maju lebih dulu. Dia mengenakan setelan mahal dan saat dia melangkah maju, dia dengan sengaja mengangkat pergelangan tangannya untuk memamerkan jam tangan Rolex bernilai jutaan dolarnya, yang jelas-jelas bermaksud untuk memamerkan kekayaannya. "Saran? Saran apa?" Chen Xuan tertarik. Orang tua yang memakai Rolex berkata dengan angkuh, "Kamu harus tahu bahwa piano adalah bentuk seni yang tinggi, tidak seperti instrumen umum yang berantakan seperti gitar atau set drum. Sejak awal, piano telah menjadi eksklusif untuk bangsawan. Hanya anak-anak yang lahir dalam masyarakat kelas atas yang benar-benar dapat memahami keanggunan seni piano yang mendalam. Adapun anak-anak dari keluarga miskin, meskipun mereka berhasil belajar piano, mereka tidak akan pernah bisa menghargai esensi mulianya. Sejujurnya tidak ada bedanya dengan keledai yang mengunyah bunga peoni." Hahaha. Wajahnya penuh dengan ejekan dan penghinaan, mendorong anggukan persetujuan dari orang tua lainnya. Chen Xuan hanya bisa tersenyum masam, "Kamu sudah banyak bicara,
tapi apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Mendengar hal ini, orang tua lain yang mengenakan kalung berlian mendengus menghina, tidak bisakah kamu mengerti? Piano adalah sesuatu yang dapat dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kaya seperti kita. Jenis rumah tangga kecil Anda seharusnya tetap belajar sesuatu yang santai seperti gitar atau drum. Kita semua tahu ada banyak orang tua seperti Anda yang berpikir bahwa dengan membuat anak-anak mereka belajar sesuatu yang berkelas, mereka dapat menggunakan keterampilan itu untuk masuk ke masyarakat kelas atas dan berpegang teguh pada yang berkuasa. Petik 2. Namun kenyataannya, burung phoenix adalah burung phoenix, dan burung pipit adalah burung pipit. Bahkan jika itu dilengkapi dengan sayap yang indah, seekor burung pipit tidak bisa menjadi burung phoenix. Jadi, saya sarankan Anda lebih baik menarik putri Anda dari kelas piano internasional ini sesegera mungkin. Orang tua lainnya buru-buru menimpali, itu benar, dengan cara ini Anda dapat menghemat cukup banyak uang untuk keluarga Anda. Gunakan uang itu untuk membeli mobil dulu, yang bagi keluarga seperti Anda, lebih berharga daripada belajar piano. Tujuan mereka sederhana, mereka ingin Xiaoyu melepaskan tempatnya untuk tampil di Golden Hall of Vienna, meningkatkan peluang anak-anak mereka sendiri. Mendengar kata-kata mereka, Chen Xuan terdiam. Rupanya, orang-orang ini melihat pakaian polos dan skuter listriknya dan langsung menilai dia miskin, dan mereka merasa Xiaoyu bahkan tidak pantas belajar piano di sini bersama anak-anak mereka. Sungguh instrumen yang mulia. Masyarakat kelas atas sialan. Chen Xuan benar-benar tidak tahu dari mana orang-orang ini mendapatkan rasa superioritas mereka, untuk dapat mengatakan hal-hal seperti itu kepadanya. Sejak awal, Chen Xuan menyuruh putrinya, Xiaoyu, belajar piano hanya untuk bersenang-senang. Namun, dia tidak menyangka bahwa di mata orang tua ini, kelas piano biasa seperti itu bisa dianggap sangat mewah. Nah, sudahkah kamu memutuskan, kapan kamu berencana mengeluarkan putrimu dari kelas piano? Orang tua yang memakai Rolex memerintah dengan otoritas. Chen Xuan menjawab dengan senyum tipis, maaf, putri saya sangat menyukai piano, jadi saya tidak akan menyuruhnya berhenti dari kelas piano. Setelah mendengar ini, wajah orang tua itu langsung berubah masam. Kamu orang tua, sepertinya kamu tidak bisa menerima petunjuk, orang tua yang memakai Rolex berkata dengan dingin. Wanita kaya itu sama sekali tidak sopan saat dia berkata, tahukah Anda berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk belajar piano? Belum lagi ini adalah kelas piano internasional. Dengan keluarga kecil seperti keluarga Anda mungkin akan diikat meskipun Anda mengencangkan ikat pinggang dan berhenti makan. Saya pikir Anda hanya mencoba untuk memukul di atas berat badan Anda. Chen Xuan menjawab dengan senyum tipis, keluarga kami memang tidak kaya, tapi kami masih bisa membayar les piano. Dan, saya tidak pernah berpikir untuk mencoba meninju di atas berat badan saya. Wanita kaya itu mengejek, masih berpura-pura tidak memukul di atas berat badanmu. Dengan itu, dia menekan kunci mobilnya. Bip-bip. Lampu Porsche menyala tidak terlalu jauh. Orang tua yang memakai Rolex juga memahami isyarat itu dan menekan kunci mobilnya. Bip-bip. Lampu Lincoln menyala di belakang mereka. Kemudian satu demi satu, orang tua yang lain mengikutinya, menekan kunci mobil mereka sendiri. Range Rover, Alfa Romeo, Rolls-Royce, dan mobil mewah lainnya menyala satu persatu, menyerupai sekawanan binatang buas yang pamer ke Chen Xuan. Sesaat kemudian, semua lampu mobil menyala sekali. Wajah wanita kaya itu dipenuhi dengan tatapan sombong. Dia menatap Chen Xuan dengan tawa dingin dan berkata, tahukah kamu apa ini? Tahukah Anda berapa harga mobil-mobil ini? Sekarang kamu lihat, inilah perbedaan di antara kita. Para orang tua, satu persatu, mengenakan penampilan penuh kemenangan, postur para pemenang. Bahkan anak-anak mereka ikut serta, menertawakan Xiaoyu. Dihadapkan dengan tampilan kekuatan orang tua, Chen Xuan hanya bisa menawarkan senyum masam. Jadi itu yang ingin kamu tunjukkan padaku. Kalau begitu maaf, moda transportasi keluarga kami agak berbeda dengan milik Anda. Wanita kaya itu melirik skuter listrik di sebelahnya dan mengejek, berkata dengan penuh arti, itu benar, memang sangat berbeda. Hahaha. Orang tua lainnya tertawa mengejek. Tapi Chen Xuan hanya menggelengkan kepalanya, kamu salah paham, bukan itu yang aku bicarakan. Wanita kelas atas itu bingung, bukan begitu. Lalu apa yang kau bicarakan? Tanpa sepatah kata pun, Chen Xuan menelepon. Beberapa menit kemudian, suara dengungan besar datang dari langit. Chen Xuan berkata sambil tersenyum tipis, maaf, perjalanan saya ada di sini. Semua orang mendongak, dan mereka langsung tercengang. Di langit yang tidak terlalu jauh, sebuah helikopter bersenjata besar perlahan mendekati mereka. Bab 283 menatap Qi. Sesaat kemudian, helikopter terbang di atas taman kanak-kanak dan perlahan turun. Suara menderu memekakkan telinga, dan aliran udara yang bergolak dari baling-baling memicu alarm pada mobil-mobil mewah di tempat parkir. Di depan apa yang disebut mobil mewah, helikopter itu seperti raja tertinggi.
Memerintah dunia. Anak-anak dari kelas piano sangat senang dengan pemandangan ini. Sebuah helikopter militer. Hal seperti itu yang baru saja mereka lihat di TV sebelumnya, dan tidak ada yang pernah menyaksikannya begitu dekat. Bagi mereka, semuanya tampak seperti mimpi. Bahkan Xiao Yu menjerit kegirangan saat ini. Helikopter. Ayah, lihat, ini helikopter. Wajah Chen Xuan penuh senyum. Bagaimana, putri kecil, ingin naik pesawat dan menangkap angin sepoi-sepoi. Mata Xiao Yu bersinar kegirangan, bolehkah? Chen Xuan tersenyum misterius, tentu saja, pesawat ini datang khusus untuk menjemputmu sepulang sekolah. Dengan itu, Chen Xuan menjemput Xiao Yu dan langsung menuju helikopter. Setelah Xiao Yu naik ke pesawat, dia sangat bersemangat hingga hampir melompat. Maaf, tapi aku harus pergi dulu. Semoga Anda tidak terjebak macet di jalan Anda. Setelah mengatakan ini kepada sosialita dan orang tua yang memakai jam tangan Rolex, Chen Xuan juga duduk di pesawat. Pintu kabin tertutup, dan helikopter lepas landas dari tanah, berputar-putar di udara, lalu terbang ke kejauhan. Itu membuat kerumunan orang tua kaget, butuh waktu lama untuk pulih. Bahkan jika mereka bodoh, sekarang mereka telah menyadari bahwa orang tua Chen Xiaoyu bukanlah orang biasa yang miskin, pengaruh mereka mungkin jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Lagi pula, seseorang yang bisa memanggil helikopter militer hanya dengan panggilan telepon bukanlah orang biasa. Sementara itu, anak-anak masih belum melupakan kegembiraannya. Bu, aku juga ingin naik helikopter. Ayah, bisakah kamu menerbangkanku ke sekolah dengan helikopter juga? Anak-anak mulai menangis kepada orang tua mereka. Sosialita dan orang tua yang memakai jam tangan Rolex merasakan kepala mereka membuncit. Mereka akan senang menerbangkan anak-anak mereka ke sekolah dengan helikopter jika saja mereka memiliki sarana. Setengah jam kemudian, helikopter mendarat di alun-alun dekat gang-gang tua, dan Chen Xuan kemudian membawa pulang Xiao Yu. Selama perjalanan, Xiao Yu sangat senang, menarik tangan Chen Xuan dan menjerit-jerit ke kota di bawahnya. Helikopter ini awalnya dipinjam oleh Zheng Nianyao dari Departemen Perang Nanhu untuk Chen Xuan mengamati Feng Shui, tetapi tiba-tiba, itu menjadi mainan besar Xiao Yu. Hati Chen Xuan secara alami dipenuhi dengan kepuasan karena bisa membuat putrinya bahagia. Setelah membawa pulang Xiao Yu, Chen Xuan kembali ke helikopter. Tuan Chen, kemana kita akan pergi selanjutnya? Zheng Nianyao bertanya. Wang Jiasen dan Zhao Boqian juga hadir. Chen Xuan, karena Feng Shui yang saya bandingkan terkait dengan Gunung Jiulong, mari kita pergi ke Gunung Jiulong terlebih dahulu. Setengah jam kemudian, helikopter tiba di atas Gunung Jiulong. Gunung Jiulong yang terletak di pinggiran kota Huai memang terpencil namun telah berkembang menjadi objek wisata dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sering dikunjungi pengunjung. Menatap Gunung Jiulong di bawah, ekspresi Chen Xuan berubah tanpa sadar. Dia pernah mengunjungi Gunung Jiulong sebelumnya, tapi itu sudah lama sekali, dan pada saat itu, dia tidak tahu apa-apa tentang Feng Shui. Melihat Gunung Jiulong sekarang, dia bisa langsung melihat esensinya. Feng Shui menekankan, bagian depan yang menghadap, punggung yang mendukung, dan merangkul sisi-sisinya. Memposisikan berdasarkan fasad, mengandalkan pegunungan untuk dukungan, dan merangkul naga king dan macan putih. Gunung Jiulong di depan mata mereka memiliki fasad yang luas dan gunung yang datar untuk diandalkan. Itu mengikuti aliran sungai yang berkelok-kelok, tergantung pada bintang-bintang berharga dan pegunungan harta karun. Tanpa berlebihan, Gunung Jiulong ini pasti memenuhi syarat sebagai harta Feng Shui yang langka. Chen Xuan tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang, setelah melihat wajah asli Gunung Jiulong, dia akhirnya menyadari sifatnya yang luar biasa. Seandainya dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Chen Xuan tidak akan pernah membayangkan bahwa tempat dengan Feng Shui yang luar biasa seperti itu bisa ada di kota Huai yang kecil. Tuan Chen, menurut Anda, bagaimana Feng Shui Gunung Jiulong? Zheng Nianyao bertanya, penasaran. Chen Xuan menjawab dengan jujur, Gunung Jiulong memang harta Feng Shui yang langka. Setelah mendengar ini, ekspresi tidak nyaman muncul di wajah Zheng Nianyao dan yang lainnya. Jadi, apakah itu berarti menemukan tempat lain di kota Huai dengan Feng Shui yang lebih baik daripada Gunung Jiulong akan sulit? Bukankah itu berarti keselamatan Nona Han? Cui Ruyun sangat prihatin. Ekspresi Chen Xuan juga menjadi serius. Dia khawatir Liu Mingkong sudah tahu bahwa hampir tidak mungkin menemukan tempat yang lebih baik di kota Huai ketika dia menjadikan Gunung Jiulong sebagai patokan kompetisi. Oleh karena itu, sejak awal, Liu Mingkong tidak berniat membiarkan Chen Xuan menang. Tekad muncul di wajahnya, Chen Xuan berkata, jangan khawatir, betapapun sulitnya, saya pasti akan menemukannya. Setelah beberapa putaran lagi di sekitar Gunung Jiulong, saat langit semakin gelap, Chen Xuan menyuruh helikopter kembali secara langsung. Keesokan paginya, Chen Xuan lepas landas sendirian dengan helikopter lagi. Dia hanya punya waktu 3 hari, jadi tidak ada waktu untuk menunda. Dia praktis menghabiskan sepanjang hari berikutnya di helikopter.
Setelah menghabiskan sepanjang pagi, helikopter terbang melintasi seluruh kota Huai, dan Chen Xuan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topografi dan fitur kota. Tapi semakin dia mengerti, semakin banyak keputusasaan merayap ke dalam hati Chen Xuan. Karena, setelah mengamati seluruh kota Huai, dia tidak menemukan tempat dengan feng shui yang lebih baik daripada Gunung Jiulong. Hari itu berakhir dengan cepat, tanpa hasil apapun. Keesokan harinya, Chen Xuan terbang ke langit lagi. Suatu hari telah berlalu, dan tidak banyak waktu tersisa untuk Chen Xuan, dia tidak bisa menyia-nyiakannya lagi. Kali ini, setelah lepas landas, dia segera memobilisasi Truqi di dalam tubuhnya. Mengikuti teknik kuno Feng Shui dalam pikirannya, dia memusatkan semua ki sejati di matanya. Dalam praktik geomansi, salah satu metode penting adalah observasi esensi. Di mana ada kehidupan, di situ ada vitalitas, dan di mana ada vitalitas, di situ ada ki. Jadi, dikatakan bahwa semua hal memiliki ki. Seorang ahli Feng Shui yang benar-benar tangguh dapat melihat ki dari segala sesuatu melalui mata mereka, dengan demikian menentukan nasib baik dan buruk, kekayaan, dan pangkat. Teknik pengamatan esensi adalah metode yang sangat kuno. Dalam teks-teks sejarah, teknik ini setidaknya berasal dari periode Zhou Barat. Catatan, pejabat musim semi Zhou Li. Zhongbo, seorang pejabat yang dikenal sebagai Siser, bertanggung jawab atas ritual 10 istilah matahari, mengamati pertanda dan membedakan keberuntungan dari bencana. Petik 2. Pengamatan intisari yang dimaksud di sini adalah pengamatan intisari. Sayangnya, seperti pengobatan Tiongkok kuno, seni pengamatan esensi hampir hilang hingga saat ini. Saat ini, mereka yang masih memahami dan dapat menggunakan teknik pengamatan esensi masih sedikit dan jarang. Untungnya, Chen Xuan adalah salah satu dari sedikit. Bab 284 Bencana menyembunyikan kemuliaan, bersembunyi di angin dan mengumpulkan air. Dengan konsolidasi Truqi, Chen Xuan membuka kembali matanya. Saat berikutnya, pemandangan di depannya telah berubah drastis dari sebelumnya. Pemandangan umum pegunungan, sungai, kota, dan jalan-jalan semuanya kabur, penampilan mereka sama sekali tidak terlihat. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lihat dengan jelas adalah kabut yang membumbung dari tanah ke udara. Ini bukan kabut biasa, tapi ki bumi itu sendiri. Ki bumi sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Dari sudut pandang Chen Xuan, apa yang dilihatnya adalah dunia dengan warna-warna yang mempesona. Ini adalah teknik pengamatan esensi. Ki bumi dari lokasi yang berbeda memiliki warna yang sangat berbeda. Jika ki bersinar terang, kemakmuran akan mengikuti, jika redup, kemunduran tidak bisa dihindari. Jika ki berwarna merah, itu menunjukkan kekayaan yang luar biasa, jika hitam, kemalangan membayangi, jika ungu, seseorang ditakdirkan untuk status tinggi. Justru berbagai warna dan kecerahannya inilah yang menciptakan geomansi yang berbeda. Karena alasan inilah teknik pengamatan esensi adalah metode paling sederhana dan paling langsung dalam geomansi. Dengan bantuan teknik pengamatan esensi, pencarian Chen Xuan untuk situs geomantik yang lebih baik menjadi jauh lebih efektif. Namun, hasilnya masih jauh dari memuaskan. Setelah seharian mengamati ki, seluruh lanskap ki di kota Huai telah terukir di benak Chen Xuan. Tapi dia masih belum menemukan tempat yang lebih baik dari Gunung Jiulong, bahkan tempat yang tidak bisa dibandingkan. Chen Xuan sangat kecewa. Mungkinkah dia ditakdirkan untuk kalah? Tidak mau menerima ini, Chen Xuan meminta helikopter untuk mengelilingi kota lagi. Tiba-tiba, tatapannya mendarat di sebuah lembah di pinggiran kota. Ki bumi di lembah pada pandangan pertama tampak hitam, pertanda kemalangan. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa melihat sedikit warna ungu, yang menunjukkan status elit. Karena gumpalan ki ungu ini sangat jarang, itu tidak akan terlihat tanpa pengawasan yang cermat. Itu sebabnya Chen Xuan telah mengabaikan tempat ini sebelumnya. Kemalangan menyembunyikan keberuntungan. Semakin Chen Xuan mengamati lembah itu, semakin luar biasa kelihatannya. Bisakah kamu terbang di atas lembah itu di depan? Chen Xuan berkata pada pilotnya. Beberapa saat kemudian, helikopter melayang di atas lembah. Bisakah kita turun lebih rendah lagi? Saya butuh pandangan yang lebih jelas, dia meminta. Namun, pilot menjawab dengan sedikit ketidakberdayaan, maaf, Pak, mengingat lingkungan yang kompleks di antara pepohonan, ini adalah yang paling rendah yang bisa kita tempuh. Chen Xuan mengangguk, baiklah, saya mengerti. Dengan itu, Chen Xuan membuka pintu helikopter. Pilot itu tertegun sejenak, Pak, hati-hati, ini. Sebelum pilotnya selesai, Chen Xuan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melompat dari helikopter. Kedua pilot itu benar-benar terkejut. Dengan penurunan 20 meter ke tanah, dia baru saja melompat, apakah dia gila? Tapi saat berikutnya, mereka melihat Chen Xuan mendarat dengan selamat di kakinya dan mulai berjalan ke depan. Kedua pilot itu terdiam. Mereka datang untuk membantu atas perintah dari atasan, mengira dia hanyalah seorang tuan muda istimewa yang ingin pamer dengan helikopter mereka.
Sekarang sudah jelas bahwa bukan itu masalahnya. Pria ini memiliki sumber dayanya sendiri yang luar biasa. Orang seperti itu, jika ditempatkan di departemen militer, setidaknya akan memiliki pangkat yang setara dengan seorang kolonel atau lebih tinggi. Chen Xuan berjalan melewati lembah, semakin merasakan keakraban, seolah-olah dia pernah ke sini sebelumnya. Setelah beberapa saat, Chen Xuan tiba-tiba menyadari sesuatu, tidak, mungkinkah tempat ini? Dia buru-buru berjalan menuju bagian atas lembah, ingin mengkonfirmasi kecurigaannya. Lereng bukit itu curam, dan jika bukan karena kultivasi Chen Xuan, akan sangat sulit untuk naik. Beberapa menit kemudian, Chen Xuan akhirnya tiba di tengah lembah. Kemudian, sebuah kuburan yang terisolasi muncul di hadapan Chen Xuan. Terukir di atasnya adalah tulisan, Makam Han Miao. Memang, ini adalah tanah pemakaman Elder Master Han. Chen Xuan telah berada di sini beberapa kali sebelumnya dengan Han Jingting, itulah sebabnya lembah itu tampak akrab. Berbicara tentang makam tuan tua, itu cukup kontroversial. Awalnya, keluarga Han telah membeli sebidang tanah pemakaman umum untuk tuan yang lebih tua, tetapi sebelum dia meninggal, dia secara khusus menginstruksikan untuk dimakamkan di sini. Tempat ini tidak memiliki jalan di sekitarnya dan cukup jauh dari pusat kota, menyebabkan banyak keluhan keluarga Han. Sebelumnya, Chen Xuan tidak terlalu memikirkan masalah ini, tetapi pada saat ini, keraguan mulai muncul di dalam hatinya. Elder Master Han adalah seorang ahli Feng Shui, jadi dia seharusnya paling khusus tentang situs pemakamannya. Dia tidak punya alasan untuk memilih sembarang gunung liar sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Kecuali, ada sesuatu yang luar biasa tentang tempat ini. Chen Xuan teringat akan kualitas energi bumi yang baru saja dilihatnya. Hitam diliputi warna ungu, bencana menyembunyikan keberuntungan. Ini adalah pola yang keluar dari awan menuju sinar matahari. Mungkinkah situs pemakaman Elder Master Han memiliki beberapa aspek yang dia abaikan? Chen Xuan memejamkan mata dan dengan hati-hati mengingat medan di sekitar makam. Sesaat kemudian, Chen Xuan tiba-tiba menyadari sesuatu dan membuka lebar matanya. Detik berikutnya, dia berlari menuju lereng bukit barat seolah-olah gila. Segera, sebuah sungai lebar terbentang tepat di depan Chen Xuan. Seperti yang diharapkan. Baru saja, Chen Xuan telah menilai kembali situs pemakaman Elder Master Han. Faktanya, Feng Shui-nya cukup mengesankan. Itu tinggal di dataran tinggi di tengah gunung. Dengan gunung pelindung di depan dan satu lagi di belakang, dan kehadiran naga biru dan macan putih di kedua sisinya. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah ruang sempit dan tandus. Satu hal ini telah membawa Feng Shui situs ke titik terendahnya, benar-benar melarangnya dianggap sebagai tanah harta karun Feng Shui. Namun saat itu, Chen Xuan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Artinya, jika mata air dari gunung dapat dialihkan ke lembah ini, maka seluruh lembah akan menjadi aula terang situs tersebut. Dengan demikian, Feng Shui yang awalnya sunyi dan tandus akan sepenuhnya direvitalisasi. Ini adalah seni Feng Shui yang unggul dalam mengumpulkan angin dan mengumpulkan air, tanah harta karun Feng Shui. Dengan pemikiran itu, Chen Xuan tidak ragu-ragu lagi dan segera memanggil Zheng Nianyao. Elder Zheng, bisakah Anda membantu saya menghubungi tim teknik? Saya membutuhkan mereka untuk menyelesaikan tugas dalam sehari. Setelah menutup telepon dengan Zheng Nianyao, hati Chen Xuan melonjak kegirangan. Dia yakin bahwa begitu air dialihkan, Feng Shui lembah ini tidak akan kalah dengan Gunung Jiulong. Dan setelah kegembiraan awal, pikiran Chen Xuan beralih ke lebih banyak hal. Itu, mengapa Elder Master Han memilih tempat ini untuk situs kuburannya. Tempat ini tidak dipilih secara sembarangan, dan dengan kedalaman pengetahuan Elder Master Han dalam Feng Shui, dia tidak mungkin gagal untuk melihat kemandulan asli Feng Shui situs ini, juga tidak mungkin lolos darinya bahwa mengalihkan sungai ke lembah akan menciptakan tanah harta karun Feng Shui. Tapi mengapa dia tidak melakukannya saat itu? Setelah banyak berpikir, Chen Xuan hanya bisa menemukan satu kemungkinan. Itu, Elder Master Han telah melakukannya dengan sengaja. Meskipun jawaban ini tampak luar biasa, itu adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dibayangkan Chen Xuan. Tidak peduli apa, Chen Xuan tidak tahu apa tujuan Elder Master Han. Han Sansui ini benar-benar tidak dapat dipahami. Bab 285. Konspirasi Naga Tidur. Malam itu, tim konstruksi yang dibawa oleh Zheng Nianyao mulai mengarahkan kembali sungai di gunung sesuai dengan spesifikasi Chen Xuan. Proyeknya tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Jika dilakukan dengan kecepatan normal, proyek ini akan memakan waktu setidaknya 1 minggu untuk menyelesaikannya. Namun Chen Xuan hanya memiliki 1 hari dan 2 malam tersisa secara total, tidak menyisakan waktu untuk disia-siakan. Dengan Zheng Nianyao terus meningkatkan taruhannya, tim konstruksi akhirnya mengerahkan pasukan tambahan untuk bekerja sepanjang malam. Akhirnya, saat senja tiba di hari ketiga, pengalihan sungai akhirnya selesai. Saat setengah meter terakhir terhubung, air sungai yang jernih mengalir deras, langsung memenuhi lembah.
Tak lama kemudian, sebuah danau yang cukup besar telah terbentuk di lembah, sejajar dengan makam Elder Master Han. Semuanya tampak telah diperhitungkan dengan sempurna. Meskipun itu hanya sebuah danau tambahan, pemandangan di sini jelas terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu benar, rasanya jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Seolah-olah danau ini selalu dimaksudkan untuk berada di sini. Zheng Nianyao dan Wong Jiasen mengagumi danau di depan mereka. Mereka tidak memahami Feng Shui, namun mereka secara intuitif dapat merasakan perbedaan transformasi ini pada pikiran dan tubuh mereka. Ini benar-benar mengkonfirmasi sesuatu. Feng Shui tidak ada, hanya saja orang biasa tidak bisa melihatnya. Perasaan mereka membuktikan segalanya. Chen Xuan, melihat danau dan hutan di sekitarnya, juga merasa sangat tersentuh. Dia bahkan tidak perlu mengamati Qi, dia bisa mengatakan bahwa itu Feng Shui di sini telah mengalami perubahan drastis. Dari keadaan biasa-biasa saja sebelumnya, itu telah berubah menjadi tempat harta karun Feng Shui. Dengan cara ini, keputusan Elder Master Han untuk memilih tempat ini sebagai tempat peristirahatan terakhirnya adalah keputusan yang sangat bijaksana. Namun, Chen Xuan masih tidak bisa mengerti apa maksud Elder Master Han. Chen Xuan, dengan pencapaian ini, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan Liu Mingkong sekarang? Cui Ruyun bertanya. Chen Xuan mengangguk, saya memiliki setidaknya peluang 80%. Cui Ruyun akhirnya menghela nafas lega. Selama 3 hari ini, dia mengkhawatirkan peluang Chen Xuan untuk menang dan tentang keselamatan Han Jingting. Sekarang, mendengar apa yang dikatakan Chen Xuan, dia akhirnya merasa agak nyaman. Pada saat ini, melangkah maju dan berkata, Chen Xuan, tentang informasi yang Anda minta kami kumpulkan tentang naga tidur Liu Mingkong, kami telah membuat beberapa kemajuan. Berikut adalah apa yang telah kami kumpulkan. Saat dia berbicara, Cui Fengjiu menyerahkan setumpuk file kepada Chen Xuan. Chen Xuan membuka file-file itu dan meliriknya, sedikit terkejut. Setidaknya ada 50 atau 60 halaman, mengumpulkan begitu banyak informasi hanya dalam 3 hari berarti Cui Fengjiu dan timnya telah berusaha keras. Chen Xuan mulai membolak-balik file dengan santai. Sebagian besar berisi informasi pribadi tentang Liu Mingkong, beserta pencapaian hidupnya dan berbagai rumor dari Jiang Hu. Melalui informasi ini, Chen Xuan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang Liu Mingkong dan juga meningkatkan pengetahuannya tentang keluarga Bei yang setia kepada Liu Mingkong. Saat berikutnya, saat Chen Xuan membalik ke salah satu halaman, dia berhenti. Di halaman ini, itu mendokumentasikan perbandingan lingkaran Yanjing antara Liu Mingkong dan Han Sansui. Dalam perbandingan ini, orang-orang di lingkaran Yanjing memiliki kesan umum tentang kedua pria tersebut. Meskipun Liu Mingkong dan Han Sansui sama-sama ahli Feng Shui yang langka, perbandingan yang lebih dekat mengungkapkan bahwa mereka memiliki bidang keahlian masing-masing. Konsensus umum adalah bahwa Liu Mingkong memiliki bakat yang lebih besar untuk membaca wajah dan pengaturan Feng Shui dari tempat tinggal yang tinggal. Dan Han Sansui bahkan lebih mahir dalam geomansi Feng Shui rumah Yin, dan kerangka besar pegunungan, sungai, dan sungai. Keduanya memang berhubungan dengan Feng Shui, namun jika dilihat lebih dekat, keduanya tampak sangat berbeda. Dalam hal ini, tampaknya domain yang diunggulkan Han Sansui mungkin memiliki cakupan yang lebih luas dan penerapan yang lebih luas daripada domain Liu Mingkong. Ini mungkin juga menjadi alasan utama mengapa Han Sansui bisa melampaui Liu Mingkong pada masa itu di dalam lingkaran Yanjing. Tapi yang benar-benar menarik perhatian Chen Xuan bukanlah ini, tapi sesuatu yang lain. Informasi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Liu Mingkong paling mahir dalam fisiognomi dan tata letak Feng Shui rumah Yang. Jika itu masalahnya, mengapa Liu Mingkong tidak memilih keahlian fisiognomi dan tata letak rumah Yang ketika bersaing dengan keluarga Han, dan malah memilih aspek pegunungan, sungai, dan sungai, yang tidak terlalu dia kuasai? Apakah karena Liu Mingkong begitu yakin bahwa itu bahkan di bidang yang tidak dia kuasai, dia masih tidak diragukan lagi tidak tertandingi oleh siapapun dari keluarga Han? Tentu saja, itu mungkin. Namun Chen Xuan merasa itu tidak sesederhana itu, sepertinya jauh dari lugas. Dia selalu merasa bahwa sejak Liu Mingkong tiba di kota Huai, dan secara khusus mencari anggota keluarga Han untuk bersaing dengannya, segala sesuatu tentangnya aneh. Bagaimanapun, dia dan Han Sansui hanyalah saingan, tanpa kebencian yang mendalam. Paling-paling, hanya saja Liu Mingkong menyimpan dendam karena Han Sansui tidak menghormati janji untuk bersaing dengannya saat itu. Tapi beberapa dekade telah berlalu, mungkinkah dendam seperti itu benar-benar sepadan dengan kesulitannya untuk datang jauh-jauh ke kota Huai untuk membalas dendam pada keluarga Han? Kecuali, di balik persaingan dengan keluarga Han ini, ada agenda tersembunyi lainnya. Tapi apa itu? Untuk saat ini, Chen Xuan tidak dapat memahaminya. Saat danau terisi, seluruh proyek selesai sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah menunggu siang hari agar Liu Mingkong bisa datang untuk verifikasi. Malam telah tiba, dan setelah merapikan tempat kejadian, Chen Xuan dan yang lainnya pergi. Larut malam, berbaring di tempat tidur sebuah gang tua,
Chen Xuan berguling-guling, tidak bisa tidur, dengan pikirannya disibukkan oleh persaingan dengan Liu Mingkong. Mengapa Liu Mingkong mencari keluarga Han untuk bersaing di tempat pertama? Mengapa dia tidak memilih domain yang paling dia kuasai, dan malah mencari sesuatu yang lebih mahir dari Han Sansui? Mengapa dia memaksa keluarga Han untuk menemukan tempat dengan Feng Shui yang lebih baik daripada Gunung Jiulong? Dia datang ke kota Huai bukan atas nama keluarga Bei untuk mencari urat bumi, bukan. Mengapa dia memprioritaskan persaingan dengan keluarga Han daripada memfokuskan usahanya pada pencariannya? Apa alasannya melakukannya? Apa tujuan sejatinya? Pertanyaan-pertanyaan ini bergema tanpa henti di benak Chen Xuan, hampir sampai meledak. Pada saat berikutnya, kilatan inspirasi terlintas di benaknya, dan Chen Xuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bagaimana jika mencari urat nadi bumi dan bersaing dengan keluarga Han bukanlah tujuan yang bertentangan? Mungkinkah ada kemungkinan Liu Mingkong memaksa keluarga Han ke dalam kompetisi ini bukan untuk memenuhi keinginan lama, melainkan menggunakan keluarga Han untuk membantunya menemukan urat nadi bumi? Dengan pemikiran ini, hawa dingin mengalir di punggung Chen Xuan. Memang, dia seharusnya menyadarinya lebih awal. Jika ada tempat di kota Huai yang mungkin memiliki Feng Shui yang lebih baik daripada Gunung Jiulong. Bukankah itu yang disebut urat bumi yang dicari Liu Mingkong? Bab 286 Jari Emas. Lei Lines. Liu Mingkong memaksa keluarga Han untuk bersaing dengannya, mendesak mereka untuk menemukan tempat dengan Feng Shui yang lebih baik daripada Gunung Jiulong. Maksud sebenarnya adalah menggunakan upaya keluarga Han untuk membantunya menemukan Lei Lines. Begitu Chen Xuan memahami hal ini, dia dalam hati tercengang. Naga tidur ini, Liu Mingkong, memang memiliki rencana yang dalam. Chen Xuan tidak berani mengendur dan segera bangun dari tempat tidur dan langsung melaju ke arah lembah. Jika semuanya seperti yang dia duga, maka lembah yang dia temukan, yang telah dipilih oleh Elder Master Han, kemungkinan besar adalah tempat Lei Lines yang sebenarnya. Saat ini, hari sudah lewat pukul 3 pagi, dan jalanan sudah sepi. Chen Xuan mengemudi seperti binatang nokturnal yang meluncur di jalanan. 40 menit kemudian, Chen Xuan tiba di lembah. Mengumpulkan ki sejati dan menggunakan teknik pengamatan esensi untuk melihat danau di hadapannya, dia melihat aura ungu tebal yang menyelimuti seluruh danau dari atas ini adalah tanda vitalitas yang mulia. Menatap aura ungu dengan saksama selama hampir setengah jam, Chen Xuan masih tidak bisa melihat apa-apa lagi. Ini seharusnya tidak terjadi. Jika tempat ini benar-benar berisi Lei Lines, auranya seharusnya terdiri dari lebih dari sekadar vitalitas bangsawan biasa. Berjalan di sekitar danau, Chen Xuan akhirnya mencapai lereng di mana kuburan Elder Master Han berada. Pada saat itu, sesuatu tiba-tiba terjadi pada Chen Xuan. Dia berdiri di depan kuburan Elder Master Han dan melihat ke belakang ke arah danau di belakangnya. Saat berikutnya, dia benar-benar menangkap seuntai aura emas di dalam vitalitas mulia ungu itu. Garis aura emas ini sangat samar, hampir tidak terlihat. Selanjutnya, itu hanya bisa dilihat dari posisi makam Elder Master Han. Semua ini sudah menjadi bagian dari pengaturan Elder Master Han. Liu Mingkong memiliki rencana yang dalam, tetapi Han Sansui bahkan lebih licik. Tidak mengherankan bahwa di Yanjing, Han Sansui selalu berhasil mengalahkan Liu Mingkong. Seperti yang dikatakan Liu Mingkong sendiri. Han Sansui adalah naga tidur yang sebenarnya. Mengesampingkan pikiran-pikiran ini, Chen Xuan memfokuskan seluruh energinya dan menggunakan teknik pengamatan esensi untuk melihat ke arah untaian aura emas itu, akhirnya melihat bahwa itu berasal dari bawah permukaan danau. Chen Xuan yakin bahwa untaian aura emas ini tidak ada sebelum air masuk ke danau. Tanpa ragu, Chen Xuan terjun langsung ke air. Air danau yang sedingin es segera menyelimuti tubuhnya. Karena saat itu malam, dunia di bawah permukaan danau menjadi gelap gulita. Tapi untungnya penglihatan Chen Xuan luar biasa, bahkan dalam kondisi seperti itu, dia bisa melihat seolah-olah siang hari. Mengikuti untaian ki emas, Chen Xuan berjalan ke dasar danau. Saat berikutnya, dia melihat bahwa di tengah dasar danau, ada lubang dengan diameter kurang dari 1 meter. Chen Xuan terkejut. Lubang ini belum ada sebelum danau itu terisi air. Mengapa tiba-tiba muncul sekarang? Segera, sebuah kemungkinan muncul di benak Chen Xuan. Itu adalah informasi tentang teknik Feng Shui setelah kebangkitan darah naga. Keadaan di hadapannya sangat mirip dengan seni makam pemakaman naga kuno yang dikenal sebagai Jari Emas. Awalnya, ada lubang di dalam lembah. Namun, lubang ini telah ditutup oleh gerbang batu di atasnya. Saat air danau mengalir masuk, tekanan pada gerbang batu tiba-tiba meningkat, menyebabkannya pecah dan mengarah langsung ke ruang di bawah tanah. Dalam seni makam penguburan naga itu, ruang di bawah gerbang batu pada umumnya adalah tempat pemakaman itu berada, tempat peristirahatan harta karun. Oleh karena itu, metode ini disebut Jari Emas. Chen Xuan menyelam melalui pintu masuk gua. Segera, pintu masuk tiba-tiba melebar, dan pemandangan di depannya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ruang setengah bola dengan diameter sekitar 5 meter.
Seluruh ruang hemispherical ini sudah terisi penuh dengan air danau. Begitu Chen Xuan memasuki ruangan, dia melihatnya dipenuhi dengan aura emas itu. Dan semua aura ini datang dari tanah di tengah ruang. Chen Xuan menggunakan tangannya untuk menyapu debu di tanah dan terkejut melihat tulang punggung berbentuk naga yang menjulang tinggi di bawahnya. Seluruh tulang punggung berbentuk naga ini tidak terbuat dari batu biasa melainkan sejenis batu warna-warni dengan tekstur yang mirip dengan berlian. Dragon Bone Leylines. Hampir tanpa berpikir lebih jauh, Chen Xuan segera mengkonfirmasi bahwa itu batu warna-warni di depannya pasti adalah tulang naga legendaris Leylines. Sejujurnya, Chen Xuan sebelumnya mengira bahwa itu apa yang disebut Leylines ini hanyalah sebuah legenda, tetapi dia tidak pernah menyangka mereka benar-benar muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, Chen Xuan juga diam-diam merasa lega. Untungnya dia telah melihat konspirasi Liu Mingkong pada waktunya. Jika dia menyerahkan danau ini besok, Dragon Bone Leylines pasti akan jatuh ke tangan Liu Mingkong. Chen Xuan menggunakan tangannya untuk menyapu lebih banyak debu dari tulang naga Leylines, ingin melihat penampilannya dengan lebih jelas. Tapi saat tangannya menyapu debu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk. Baru kemudian Chen Xuan melihat bahwa itu jarinya telah dipotong oleh ujung tulang naga Leylines. Darah merah segera menyebar di air danau. Namun, pada saat berikutnya, sebuah pemandangan yang mencengangkan terjadi. Darah yang telah menyebar tiba-tiba berkumpul kembali, semuanya mengalir ke dalam tulang naga Leylines. The Dragon Bone Leylines segera menyala dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan, menerangi seluruh ruang hemispherical. Chen Xuan benar-benar tercengang, bingung atas apa yang terjadi. Saat itu, cahaya warna-warni pada tulang naga Leylines tampak hidup kembali, melesat ke arah Chen Xuan dan menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Cahaya di ruang angkasa menghilang seketika, dan garis-garis tulang naga yang sebelumnya beraneka warna berubah menjadi bebatuan biasa, kusam dan tak bernyawa, pecah berkeping-keping dengan sentuhan paling ringan. Aura emas yang dilihat oleh teknik pengamatan esensi juga telah lenyap tanpa bekas. Chen Xuan tercengang, terlepas dari absurditasnya, dia masih memiliki perasaan yang tulus dalam benaknya. Itu, Leylin ini telah mati. Boom! Sebelum Chen Xuan bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, dia mendengar suara. Mendongak, dia melihat ruang hemispherical di atas mulai bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda runtuh setiap saat. Hati Chen Xuan tenggelam, dan dia dengan cepat berenang menuju pintu masuk di atas. Sama seperti Chen Xuan berenang keluar dari pintu masuk. Boom! Ruang di bawah runtuh sepenuhnya, dan pintu masuknya benar-benar terhalang. Chen Xuan menghembuskan napas dalam-dalam, lega bahwa dia telah melarikan diri tepat waktu, atau dia mungkin terkubur di bawah. Kembali ke pantai, Chen Xuan menarik napas dalam-dalam dari udara segar yang telah lama hilang, akhirnya menstabilkan emosinya. Peristiwa di bawah permukaan danau terlalu ajaib, membuat Chen Xuan merasa seperti sedang bermimpi. The Dragon Bone Leylines memang ada. Tapi mengapa tiba-tiba menghilang pada akhirnya? Kemana perginya aura dari tulang naga Leylines? Dalam kegelapan malam, bahkan Chen Xuan sendiri tidak memperhatikan kilatan cahaya warna-warni yang sekilas di matanya, seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali. Bab 287. Master Feng Shui. Keesokan harinya. 3 hari telah berlalu, dan hari ini adalah batas waktu yang ditetapkan oleh keluarga Han dan Liu Mingkong. Chen Xuan menerima telepon dari Nyonya Han pagi-pagi sekali dan bergegas ke rumah tua keluarga Han. Chen Xuan, bagaimana pencarian tanah harta karun Feng Shui? Sebaiknya kamu tidak mengecewakan kami, jika tidak, kamu akan menjadi penjahat seluruh keluarga Han. Begitu dia tiba, anggota keluarga Han mulai mengancam dan memarahi Chen Xuan. Bagi orang-orang oportunistik dari keluarga Han, Chen Xuan sama sekali tidak peduli. Dengan mengangkat tangannya dari Nyonya Han, orang-orang dari keluarga Han akhirnya terdiam. Ekspresi Nyonya Han sangat serius. Chen Xuan, apakah kita berada di atas angin hari ini? Chen Xuan dengan jujur menjawab, kami memiliki peluang 80% untuk menang. Setelah mendengar ini, anggota keluarga Han agak tidak percaya. Han Chengye mencibir, 80%. Chen Xuan, kamu mungkin hanya menipu nenek. Dengan kemampuan Anda, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki peluang 10% untuk menang. Anggota keluarga Han lainnya menimpali, itu benar, kamu hanya melontarkan omong kosong. Siapa yang akan percaya omong kosongmu? Saya pikir kita ditakdirkan untuk kalah kali ini, dan Anda, Chen Xuan, akan menjadi penjahat terbesar. Nyonya Han tidak tahan lagi, cukup. Jika ada di antara kalian yang dapat menemukan situs Feng Shui yang lebih baik, maka teruslah mencaci makinya, jika tidak, maka kalian semua diam. Teriakan geram membuat ruangan menjadi sunyi. Sedikit ketidaksenangan berkedip di mata Han Chengye. Sebelumnya, wanita tua itu bahkan tidak akan melirik Chen Xuan, tapi sekarang dia berbicara untuknya, perubahan sikap ini tampak terlalu mendadak. Tampaknya Nyonya Han telah dengan tegas memutuskan untuk menyerahkan posisi pewaris Chen Xuan, yang tidak berguna itu. Nyonya Han memandang Chen Xuan lagi,
keluarga Han kita hanya bisa bertahan hidup hari ini dengan menang, dan peluang 80% saja tidak cukup. Di mana tepatnya kita kekurangan peluang 20% yang tersisa? Chen Xuan menjawab, tidak ada kekurangan poin khusus, hanya saja karena kita belum tahu apa kriteria penilaian Master Sleeping Dragon, ada ketidakpastian 20%. Semua orang tercengang. Dengan demikian, jika kriteria Master Sleeping Dragon cukup adil, bukankah Chen Xuan benar-benar memiliki peluang penuh untuk menang? Sebelum orang banyak bisa berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yakinlah, seperti yang telah saya katakan, Feng Shui bukanlah permainan anak-anak, itu memiliki seperangkat prinsip yang benar-benar adil. Selanjutnya, saya, Liu Mingkong, masih peduli dengan reputasi saya dan tidak akan tunduk pada taktik curang. Saat suara itu memudar, Liu Mingkong, mengenakan jubah Tao, masuk dengan sikap yang mengesankan. Menemaninya ada lebih dari 100 penjaga bersenjata berseragam militer hitam. Orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga Bei. Dengan kedatangan penjaga keluarga Bei ini, kehadiran yang mematikan segera menindas semua orang di keluarga Han. 3 hari yang lalu, ketika Liu Mingkong datang sendirian dan mengancam akan menghancurkan seluruh keluarga Han menganggapnya hanya sebagai ancaman. Tetapi pada saat ini, melihat begitu banyak penjaga keluarga Bei bersenjata mengelilingi kediaman lama dengan sangat erat sehingga tidak ada air yang bisa bocor, orang-orang dari keluarga Han benar-benar merasakan kematian yang mendekat. Sepertinya Liu Mingkong serius selama ini. Tiba-tiba, setiap anggota keluarga Han gemetar ketakutan, wajah mereka pucat seperti hantu. Apakah mereka benar-benar akan menghadapi tragedi keluarga mereka yang musnah hari ini? Hanya Chen Xuan, ketika menghadapi penjaga keluarga Bei ini, tetap tenang. Di mana Jingting? Tidak melihat sosok Han Jingting di kerumunan, Chen Xuan langsung menjadi khawatir. Liu Mingkong tersenyum samar, jangan khawatir, dia sudah menunggu di Gunung Jiulong. Namun, saya sangat ingin tahu tentang tempat berharga yang Anda temukan, di mana tepatnya itu. Ekspresi Chen Xuan sedingin es, kamu akan segera mengetahuinya. Karena kita akan pergi ke Gunung Jiulong terlebih dahulu, jangan buang waktu lagi dan cepatlah. Setelah itu, keluarga Han dan rombongan mereka dikawal oleh penjaga keluarga Bei, dengan cepat menuju Gunung Jiulong dengan truk. Setelah mencapai kaki gunung, mereka melihat penjaga keluarga Bei di mana-mana. Mereka benar-benar telah menyegel seluruh Gunung Jiulong, sebuah bukti kekuatan keluarga Bei. Ketika mereka sampai di puncak, mereka menemukan seseorang yang sudah menunggu di sana. Feng Bao, bersama dengan anggota Fire Leopard Hall, menahan Jingting di sana. Chen Xuan. Setelah melihat Chen Xuan, air mata segera mulai mengalir dari mata Jingting. Jingting, apakah kamu baik-baik saja? Mereka tidak menganiaya Anda, bukan? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Mendengar ini, Chen Xuan akhirnya menghela nafas lega. Selama 3 hari ini, dia terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan Jingting. Sekarang dia yakin Jingting tidak terluka, dia akhirnya bisa tenang. Hahaha. Perhatian penuh kasihmu satu sama lain benar-benar menyentuh. Istrimu baik-baik saja untuk saat ini. Tapi apakah dia akan tetap tidak terluka nanti, itu belum pasti. Senyum kejam menyebar di wajah Feng Bao. Selama 3 hari ini, karena takut akan otoritas Tuan Naga Tidur yang menakjubkan, dia tidak berani menyentuh Jingting dan harus melayaninya dengan baik setiap hari yang membuat Feng Bao frustrasi. Dia sekarang sangat ingin melihat Chen Xuan kalah dari Liu Mingkong. Dengan begitu, Jingting akan menjadi miliknya sepenuhnya. Chen Xuan mengabaikan Feng Bao dan menatap Jingting, jangan khawatir, aku akan segera menyelamatkanmu. Liu Mingkong menyela, cukup dengan omong kosong itu, mari kita bicara tentang hal-hal yang serius. Liu Mingkong kemudian menunjuk ke beberapa orang yang berpakaian bagus dan berkata, 8 orang ini adalah ahli Feng Shui terkenal di negara ini dan juga anggota inti dari Asosiasi Feng Shui. Terutama Master Yunxing ini, seorang tokoh terkemuka di dunia Feng Shui, dan juga Presiden Asosiasi Feng Shui. Orang-orang ini berasal dari lingkaran Yanjing dan bukan milik klan Timur, Barat, Selatan, atau Utara manapun. Memiliki mereka sebagai wasit akan memastikan keadilan kompetisi. Hati Chen Xuan sedikit rileks. Tampaknya Liu Mingkong, meskipun sangat licik, masih memiliki beberapa standar dalam menjalankan bisnisnya. Keterlibatan begitu banyak tokoh otoritatif dari dunia Feng Shui tampaknya menjamin persaingan yang sehat. Master Yunxing yang berusia hampir 80 tahun angkat bicara, sebenarnya, kami hanya di sini untuk menyaksikan dan, paling banyak, memberikan bukti. Kriteria sebenarnya untuk menilai kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dengan metode lain. Nyonya Han buru-buru bertanya, apa sebenarnya itu? Master Yunxing membuka kain itu, memperlihatkan sebuah barang kepada mereka yang hadir. Apa yang mereka lihat secara mengejutkan ternyata adalah sangkar burung, dengan burung yang benar-benar merah terkunci di dalamnya. Burung ini memiliki penampilan yang tidak biasa, tak satu pun dari mereka yang hadir pernah melihatnya sebelumnya. Apa ini? Tuan Naga Tidur, Tuan Yunxing,
metode penilaian yang Anda sebutkan, bukan burung ini, bukan. Tuan Yunsing mengangguk, ya, memang burung ini. Anggota keluarga Han terperangah, hampir tidak mempercayai telinga mereka. Dengan begitu banyak ahli Feng Shui yang hadir, menjadikan seekor burung sebagai juri tampak sangat menggelikan apakah otak mereka berfungsi dengan baik. Bab 288 mengejek angin. Tampaknya Guru Yunsing telah memperhatikan kebingungan di antara mereka yang hadir dan menjelaskan, sebagai orang luar di bidang ini, Anda mungkin tidak tahu. Burung ini disebut burung pengejek, dan itu adalah burung Feng Shui. Burung Feng Shui. Para anggota keluarga Han tercengang, tidak dapat memahami sama sekali. Guru Yunsing terus menjelaskan, burung yang mengejek memiliki kemampuan yang sangat tajam untuk menilai energi spiritual dalam Feng Shui, dan ia memiliki tuntutan yang sangat tinggi untuk tempat bertengger. Meskipun burung pengejek itu sendiri tidak dapat menemukan tanah harta karun Feng Shui, ia dapat menilai kualitas Feng Shui di dua tempat. Anggota keluarga Han masih dalam kabut. Nyonya Han juga berkata dengan bingung, Tuan Yunsing, bisakah Anda lebih jelas? Kami masih belum mengerti. Sebelum Master Yunsing dapat berbicara, Liu Mingkong memimpin dan berkata, sederhananya, burung yang mengejek hanya bersarang di tempat-tempat dengan Feng Shui yang lebih baik. Selama Anda membawanya ke tempat dengan Feng Shui yang lebih baik, ia tidak akan kembali ke tempat bertengger sebelumnya. Namun, jika tempat yang Anda tuju memiliki Feng Shui yang lebih buruk dari sebelumnya, ia akan terbang kembali ke tempat asalnya dengan sendirinya. Setelah mendengar ini, anggota keluarga Han saling memandang, kaget. Ini semua terlalu mistis bagi mereka, hampir di luar dugaan. Seekor burung yang dapat merasakan kualitas Feng Shui melalui nalurinya, apakah makhluk seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Mungkinkah ini burung ilahi? Begitu Chen Xuan mendengar kata-kata Mockingbird dari Master Yunsing, dia sudah memikirkan sesuatu. Dari 9 keturunan naga, yang ketiga adalah mengejek angin. Dikatakan bahwa burung yang mengejek itu adalah spesies Phoenix dengan darah naga asli, yang secara alami peka terhadap energi spiritual. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, ahli Feng Shui akan menggunakan burung yang mengejek untuk menilai keberuntungan suatu lokasi. Bagaimanapun, Chen Xuan merasa bahwa itu mengingat status Master Yunsing dan yang lainnya, mereka tidak perlu menipu orang dengan hal-hal seperti itu tidak ada artinya. Baiklah, jika itu masalahnya, mari kita mulai. Chen Xuan berkata langsung. Tanpa basa-basi lagi, Master Yunsing membuka sangkar burung. Burung yang mengejek itu langsung terbang keluar, menuju ke kejauhan. Namun, tidak lama kemudian burung itu, seolah merasakan sesuatu, kembali ke tengah sangkar burung. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat seekor burung yang akan kembali dengan sendirinya setelah terbang. Dan baru saja, ketika burung yang mengejek itu terbang ke udara, sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik. Orang banyak tercengang, bisakah burung yang mengejek ini benar-benar membedakan kualitas? Apakah itu kembali karena merasakan bahwa Feng Shui di tempat lain tidak sebagus Gunung Jiulong? Ini benar-benar ajaib. Liu Mingkong berkata sambil tersenyum puas, sepertinya dalam jarak puluhan kilometer di sekitar tempat ini, tidak akan ada tanah harta karun yang lebih baik dari Gunung Jiulong. Chen Xuan, apakah kamu yakin bisa menang? Ekspresi Chen Xuan tenang, apakah saya bisa menang atau tidak, kita akan segera tahu. Setelah itu, Chen Xuan memimpin Liu Mingkong dan yang lainnya langsung ke lembah. 1 jam kemudian, rombongan tiba di lembah. Tunggu, mungkinkah ini? Anggota keluarga Han merasakan keakraban dengan lingkungan segera setelah mereka tiba. Ekspresi Nyonya Han berubah menjadi serius, ini adalah kuburan Han Miao. Han Chengye tertawa mengejek, Chen Xuan, kamu benar-benar sesuatu. Kami pikir Anda berbicara tentang beberapa tanah harta karun Feng Shui, tetapi ternyata Anda baru saja membawa kami ke sini. Han Yaru juga penuh dengan ejekan, kamu mendengar bahwa status kakek tidak sederhana, dan kemudian berasumsi bahwa situs pemakaman kakek pastilah tanah harta karun Feng Shui, jadi kamu dengan mudah menggunakan tempat ini sebagai pasukanmu melawan Master Sleeping Dragon. Chen Xuan, kamu benar-benar mengambil jalan pintas. Kami sebenarnya mengira Anda tahu sesuatu tentang Feng Shui, tapi ternyata Anda hanya menunggangi mantel kakek. Para anggota keluarga Han menggelengkan kepala, sangat kecewa pada Chen Xuan. Namun, pada saat ini, Master Yunsing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Terletak di atas gunung, luas dan megah, dengan angin bertiup, dan air siap sedia. Sebuah harta karun. Tempat ini jelas merupakan tempat harta karun Feng Shui yang luar biasa. Mendengar kata-kata ini, keluarga Han langsung terdiam. Mungkinkah tempat ini benar-benar harta Feng Shui? Apakah Chen Xuan, orang yang tidak berharga itu, benar-benar menemukan kebenaran? Bahkan wajah Liu Mingkong penuh kejutan saat ini. Dia secara alami juga bisa mengatakan bahwa Feng Shui lembah ini di depan mereka memang luar biasa, bahkan sebanding dengan Gunung Jiulong. Tapi itulah yang sangat aneh tentang itu. Sebelumnya,
dalam pencariannya untuk Ley Lines, Liu Mingkong telah menjelajahi seluruh kota Huai tetapi tidak pernah menemukan tempat di dalamnya yang memiliki feng shui yang begitu bagus. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul sekarang? Tiba-tiba, Liu Mingkong sepertinya menyadari sesuatu. Tidak, danau ini baru dibuat. Meskipun pembangunannya telah selesai, jejak-jejak penggalian sungai masih ada di sana, dan setelah diperiksa lebih dekat, tidak sulit untuk membedakannya. Dengan pengingat Liu Mingkong, anggota keluarga Han akhirnya menyadari dengan sebuah permulaan. Memang, tidak heran mereka merasa ada sesuatu yang berbeda tentang tempat ini, tempat itu telah menjadi danau. Liu Mingkong memandang Chen Xuan, dengan tidak percaya bertanya, danau ini, apakah kamu mengalihkannya ke sini? Chen Xuan mengangguk, benar. Aku menyuruh seseorang mengalihkan air dari gunung. Anda hanya mengatakan untuk menemukan situs dengan feng shui yang lebih baik daripada Gunung Jiulong. Anda tidak pernah mengatakan kami tidak dapat membuatnya sendiri. Jadi, ini tidak bisa dianggap curang, bukan? Karena aturan ditetapkan oleh Liu Mingkong, dia tentu saja tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri dulu, siapa yang menang dan kalah masih ragu-ragu. Liu Mingkong menoleh ke Master Yunsing, Master Yunsing, usahamu dihargai. Master Yunsing, tanpa sepatah kata pun, segera membuka sangkar burung itu. Saat sangkar burung terbuka, burung yang mengejek itu segera melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi ke langit. Hati Chen Xuan juga menegang, ingin tahu tempat mana, lembah atau Gunung Jiulong, yang lebih unggul. Namun, bertentangan dengan harapan Chen Xuan, setelah berputar-putar di atas lembah 2 kali, burung yang mengejek itu terbang tanpa ragu-ragu. Melihat ke arah yang ditinggalkannya, sepertinya menuju ke Gunung Jiulong. Chen Xuan merasa sulit untuk mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah feng shui lembah ini sebenarnya lebih rendah dari Gunung Jiulong? Anggota keluarga Han, melihat ini, juga sangat kecewa, berpikir bahwa Chen Xuan pasti kalah kali ini. Lalu, bukankah mereka juga dikutuk? Liu Mingkong mencibir, sepertinya keberuntunganmu tidak terlalu bagus, Ekspresi Chen Xuan menjadi dingin, apa yang terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Guru Yunsing juga menasihati, kualitas di sini bagus, kita bisa menunggu lebih lama lagi. Liu Mingkong mendengus, baiklah, saya akan menunggu paling lama 20 menit lagi. Setelah 20 menit, itu akan menjadi akhir dari keluarga Han. Anggota keluarga Han sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka meratap putus asa. Dalam pandangan mereka, hasilnya telah diputuskan, dan hari ini mereka khawatir mereka akan menemui ajalnya di sini. 20 menit berlalu dengan cepat, dan tetap saja, tidak ada perubahan. Feng Bao mengejek, Tuan Naga tidur, waktunya habis. Saya tidak melihat gunanya menunggu lebih lama lagi, burung itu mungkin sudah terbang ke Gunung Jiulong sekarang. Hahaha. Liu Mingkong juga tampak kecewa, seharusnya aku menyadari sebelumnya bahwa kamu adalah kamu, dan Han Sansui adalah Han Sansui, buang-buang waktu untuk bersaing dengan kalian semua. Dengan itu, Liu Mingkong mengangkat tangannya. Swosh swosh swosh. Lusinan moncong senjata diangkat secara bersamaan, mengarah langsung ke anggota keluarga Han. Bab 289. Layak disebut Feng Chu. Menghadapi moncong puluhan senjata, keluarga Han benar-benar ketakutan, menangis dan meratap. Mungkinkah hari ini benar-benar akhir bagi seluruh keluarga Han? Wajah Liu Mingkong sedingin es, ketika kamu sampai di sana, ingatlah untuk menyapa Han Sansui untukku. Saat Liu Mingkong berbicara, tangannya hampir jatuh. Lusinan pria bersenjata hendak menarik pelatuknya. Tapi tepat pada saat itu, Chen Xuan tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, berseru, lihat, apa itu? Semua orang mendongak, mengalihkan pandangan mereka ke arah yang ditunjuk Chen Xuan. Saat berikutnya, mereka melihat ribuan burung di langit yang jauh, kumpulan burung yang berkerumun seperti awan hitam raksasa, terbang menuju lembah. Di dalam awan kegelapan di garis depan ini, memang ada 3 burung yang mengejek. Ternyata burung pengejek dari sebelumnya tidak pergi. Itu tidak hanya membawa kembali 2 rekannya tetapi bahkan menarik semua burung lainnya juga. Persepsi tentang hewan selalu lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan manusia. Meskipun burung lain tidak memiliki kemampuan burung pengejek untuk merasakan Feng Shui, mereka tahu untuk mengikuti pemimpinnya. Atau mungkin, Feng Shui lembah ini sangat bagus sehingga burung-burung biasa pun berbondong-bondong ke sini dengan penuh semangat. Dalam sekejap mata, semua burung tiba di atas lembah. Seluruh lembah tampak diselimuti awan gelap, pemandangan yang spektakuler. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang bahkan lebih mencengangkan. Sinar matahari menyinari celah-celah di antara burung-burung ke danau di bawahnya, lalu dibiaskan kembali ke burung-burung itu. Karena beberapa efek optik, kabut emas muncul di atas seluruh lembah. Burung-burung terus berkibar, dan kabut keemasan tetap ada, sangat cemerlang. Semua burung memberi penghormatan, cahaya menutupi puncak emas. Pertanda baik.
Ini adalah tanda Feng Shui yang menguntungkan. Master Yunsing berteriak, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Meskipun anggota keluarga Han tidak begitu mengerti arti di balik kata-kata Guru Yunsing, pemandangan spektakuler di hadapan mereka telah membuat mereka sadar akan warisan lembah. Mereka telah menang. Bahkan Liu Mingkong pada saat ini memiliki ekspresi tak percaya di wajahnya. Setelah melintasi dunia Feng Shui selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat fenomena seperti itu. Chen Xuan memandang Liu Mingkong, burung yang mengejek telah kembali, sudah waktunya bagimu untuk menepati janjimu dan melepaskan keluarga Han. Liu Mingkong tersenyum masam, sepertinya lagi, Han Sansui yang menang. Dalam pandangan Liu Mingkong, Chen Xuan, seseorang yang tidak memiliki dasar atau dukungan yang kuat dari Beijing, tidak mungkin memiliki keahlian Feng Shui yang begitu tinggi entah dari mana. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa semua hal ini pasti berasal dari ajaran Han Sansui. Han Sansui mewariskan semua pengetahuan Feng Shui-nya kepada Chen Xuan dan menunjuk Chen Xuan sebagai menantu keluarga Han, menghasilkan posisi pemenang hari ini untuk keluarga Han. Semua ini telah diatur oleh Han Sansui sebelumnya. Itu sebabnya Liu Mingkong berkata, kali ini, Han Sansui menang. Yakinlah, ketika Liu Mingkong membuat janji, dia menepatinya. Liu Mingkong berkata, memberi isyarat kepada orang-orang bersenjata dari keluarga utara, yang mengerti dan akhirnya meletakkan senjata mereka. Anggota keluarga Han akhirnya menghela nafas lega. Baru saja, mereka benar-benar selangkah lagi untuk memasuki gerbang neraka. Tuan Naga Tidur, bolehkah kita pergi sekarang? Nyonya Han bertanya dengan gemetar. Liu Mingkong melambaikan tangannya, dia menang. Mulai sekarang, aku tidak akan menyusahkan keluarga Han lagi. Anda bebas untuk pergi. Orang-orang dari keluarga Han, setelah mendengar ini, merasa seperti mereka telah diberi amnesti. Mereka dengan cepat mendukung Nyonya Han dan pergi dengan bingung. Chen Xuan memandang Feng Bao dan berkata dengan dingin, lepaskan istriku sekarang. Liu Mingkong menatap Feng Bao, memberi isyarat agar dia melepaskannya. Meskipun Feng Bao sangat tidak mau, dia tidak berani menentang keinginan Liu Mingkong dan harus melepaskan Han Jingting. Chen Xuan. Begitu Han Jingting membebaskan diri, dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Chen Xuan. Dia terus-menerus dalam ketakutan selama 3 hari terakhir, dan sekarang dia sangat membutuhkan rasa aman yang hanya bisa diberikan oleh Chen Xuan. Chen Xuan memeluk Han Jingting erat-erat, dengan lembut menepuk punggungnya. Tidak apa-apa, Jingting, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Merasakan pelukan luas pria itu dan aroma tembakau yang samar, hati Han Jingting yang panik akhirnya tenang. Oke. Han Jingting mengangguk patuh. Chen Xuan, dengan lengannya melingkari bahu Han Jingting, hendak pergi secara langsung. Pada saat ini, suara Liu Mingkong tiba-tiba datang dari belakang mereka. Tunggu sebentar, saya punya beberapa kata yang ingin saya katakan kepada Chen Xuan sendirian. Chen Xuan ragu sejenak, lalu meminta Han Jingting untuk pergi dulu dan mencari keluarga Han. Chen Xuan kemudian dipanggil ke samping oleh Liu Mingkong sendirian. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja. Ekspresi Chen Xuan acuh tak acuh. Liu Mingkong sedikit tersenyum dan berkata, Han Sansui dan aku sama-sama saingan dan teman lama. Selain itu, saya, Liu Mingkong, selalu menghargai bakat. Karena Anda adalah penerus Han Sansui, baik secara emosional maupun wajar, saya memiliki kewajiban untuk membimbing Anda. Agaknya, kamu sekarang sudah memahami status dan pengaruhku. Jika Anda bersedia mengikuti saya dan mengakui saya sebagai tuan Anda, saya jamin masa depan Anda secantik brokat dan tingkat kesuksesan yang bahkan tidak pernah Anda impikan dalam hidup ini. Bagaimana menurutmu? Maksud dari kata-kata Liu Mingkong sangat jelas, ini langsung merupakan upaya untuk memenangkan hati Chen Xuan. Untuk mengambil Master Bumi, diakui sebagai nomor 1 di dunia, sebagai tuannya, dan untuk berjanji setia kepada Beifu. Ini jelas merupakan kesempatan sekali seumur hidup, sesuatu yang bahkan tidak pernah bisa diharapkan oleh banyak orang. Jika sebelumnya, Chen Xuan mungkin telah mempertimbangkannya. Tapi sekarang, setelah apa yang telah dilakukan Liu Mingkong menggunakan Han Jingting sebagai sandera untuk memaksanya bersaing kesan Chen Xuan tentang apa yang disebut naga tidur ini dan seluruh keluarga Bei telah hancur total. Apalagi berjanji setia, dia tidak ingin berurusan dengan mereka sama sekali. Selain itu, Chen Xuan sangat menyadari bahwa itu tawaran Liu Mingkong untuk memperpanjang cabang zaitun dan membawanya ke Flip hanya untuk memanfaatkannya dalam menemukan jalur Lei lainnya. Garis Lei tidak terbatas pada satu tempat, dan justru karena menemukannya bukanlah keahlian Liu Mingkong, dia secara alami ingin memanfaatkan Chen Xuan sebagai pion garis depan. Sayangnya baginya, Chen Xuan sama sekali tidak tertarik. Maaf, masa depan yang saya inginkan terlalu besar, keluarga Bei tidak bisa menyediakannya. Karena itu, Chen Xuan berbalik dan langsung pergi. Pada saat itu, Master Yunsing melangkah maju, wajahnya penuh kekaguman. Keterampilan Feng Shui Guru Chen telah benar-benar membuka mata kita hari ini. Liu Mingkong dikenal sebagai naga tidur, tapi menurut saya,
Tuan Chen bisa disebut Feng Shui dan tidak ada yang berani menolak. Master Yunxing, sebagai raksasa dunia Feng Shui, kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan penegasan yang luar biasa atas keterampilan Feng Shui Chen Xuan. Bahkan Master Feng Shui lainnya mengangguk setuju, mendukung pernyataan Master Yunxing. Chen Xuan, karena rendah hati, dengan cepat berkata, Tuan Yunxing, kamu menyanjungku. Saya hanya orang biasa, dan saya tidak berani menerima gelar Feng Shui. Sebelum Master Yunxing dapat berbicara, Feng Bao di samping berbicara terlebih dahulu. Dengan wajah menghina, dia mengejek, kamu benar tentang itu. Beraninya kamu mengklaim sebagai Feng Shui, setara dengan naga tidur. Itu benar-benar menggelikan. Hahaha. Bab 290. Keluar dari kota Huai dalam sehari. Mendengar kata-kata Feng Bao, ekspresi Chen Xuan berubah sedingin es dalam sekejap. Sebelumnya, Feng Bao telah pergi ke keluargahan untuk mengambil paksa Han Jingting, menekannya untuk menikah dengannya. Chen Xuan belum menyelesaikan akun ini dengannya, dan sekarang di sini dia berani menghina Chen Xuan. Dia jelas tidak menganggap serius Chen Xuan sama sekali. Pada saat itu, Feng Bao melanjutkan dengan jijik, jika bukan karena kata-kata Tuan, naga tidur, istrimu pasti sudah dipermainkan olehku. Bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri, pria seperti apa kamu? Berani menyebut dirimu, Feng Shui, kamu benar-benar lelucon. Hahaha. Liu Mingkong, berdiri di samping, mendengar ejekan Feng Bao tetapi tidak melangkah maju untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia hanya menonton dengan tenang, dengan sikap seorang pengamat. Faktanya, dia memang berniat merekrut Chen Xuan ke dalam keluarga Bei untuk dia gunakan beberapa saat yang lalu. Namun, pengetahuan Feng Shui saja masih jauh dari cukup untuk mengikuti Liu Mingkong. Keberanian dan semangatlah yang lebih penting. Dengan demikian, Liu Mingkong berdiri pada saat itu untuk melihat bagaimana tanggapan Chen Xuan. Tanpa diduga bagi Liu Mingkong, dalam menghadapi penghinaan Feng Bao, Chen Xuan hanya tersenyum samar, kamu benar, seorang pria yang tidak dapat melindungi wanitanya sendiri benar-benar tidak dihitung sebagai seorang pria. Feng Bao mencibir, semakin merasa bahwa Chen Xuan lemah dan mudah diintimidasi. Feng Bao kemudian berkata sambil tertawa dingin, Tuan, naga tidur, mengatakan dia tidak akan menyusahkan keluarga Han, tetapi saya tidak pernah membuat janji seperti itu. Sejujurnya, aku menyukai istrimu. Ingatlah untuk memberitahu istrimu untuk mandi bersih-bersih. Saya akan datang untuk melamar besok, hahaha. Feng Bao dengan arogan menertawakan kepalanya. Namun, sebelum tawanya terdengar dua kali, kilatan dingin melintas, dan tawa Feng Bao tiba-tiba terputus. Baru saja, jarum bunga persik telah menembus mulut Feng Bao, melewati langsung kepalanya dan menembak bagian belakang tengkoraknya. Sebuah lubang besar terbuka di belakang kepala Feng Bao, dan darah merah langsung memenuhi mulutnya. Tertawa. Feng Bao mungkin tidak akan pernah bisa tertawa lagi. Gedebuk. Feng Bao jatuh ke tanah, darah menyembur dari mulutnya dan menyebar ke seluruh lantai. Wajahnya masih menahan keterkejutan dan kengerian sebelum kematiannya. Dia mungkin tidak bisa mempercayai napasnya yang sekarat bahwa lawannya akan memberikan pukulan yang begitu fatal sejak awal. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin Fire Leopard Hall, orang yang mendominasi satu sisi kota Sao. Tapi sekarang, dia telah dibunuh secara langsung oleh menantu yang tidak penting, itu memang cara yang menyedihkan untuk mati. Liu Mingkong juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Chen Xuan, tenang sedetik sebelumnya, akan tiba-tiba melakukan pembunuhan, terutama orang hebat seperti Liu Mingkong. Liu Mingkong akhirnya menyadari bahwa apa yang disebut menantu ini jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Para anggota Fire Leopard Hall sama-sama tercengang melihat bos mereka binasa begitu tiba-tiba. Dua pria kokoh di samping Feng Bao adalah yang pertama bereaksi. Mereka adalah pengawal pribadi Feng Bao, dan juga penegak terkuat di Fire Leopard Hall. Sekarang Feng Bao telah terbunuh tepat di depan mata mereka. Jika mereka tidak dapat menangkap si pembunuh, mereka akan memikul tanggung jawab utama. Bunuh dia. Kedua pengawal ini menarik senjata mereka, siap menembak ke arah Chen Xuan. Namun, sebelum mereka bisa menarik pelatuknya, dua suara teredam. Jarum bunga persik berputar-putar di udara dan menembus pelipis mereka secara berurutan. Kedua pengawal itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum jatuh ke tanah. Saat selusin pria bersenjata lainnya hendak menekan pelatuk mereka, tembakan terdengar dari pegunungan dan hutan yang jauh. Peluru yang tak terhitung jumlahnya menembus hutan, berkembang menjadi semburan darah di tubuh orang-orang bersenjata itu. Hanya dalam sekejap, selusin pria bersenjata secara bersamaan jatuh ke tanah, tewas. Anggota Fire Leopard Hall lainnya, setelah melihat ini, benar-benar ketakutan. Mereka tidak mengantisipasi bahwa itu kekuatan menantu keluargahan ini akan sangat hebat, mereka juga tidak menyangka bahwa itu orang lain sedang menyergap di sekitar mereka. Kamu bisa terus melawan, aku tidak keberatan mengirim kalian semua sampai mati.
Chen Xuan berkata dengan dingin saat dia melihat anggota Fire Leopard Hall. Anggota Fire Leopard Hall, yang sekarang tidak berani ragu, semuanya berlutut dan menyerah. Aula macan tutul api kota Sao yang perkasa, begitu saja, benar-benar tunduk. Chen Xuan, bagaimanapun, bahkan tidak berkenan untuk melirik mereka lagi. Dalam satu hari, Fire Leopard Hall harus meninggalkan kota Huai, atau tinggal dan menemani mereka dalam kematian. Setelah mengatakan ini, Chen Xuan pergi tanpa menoleh. Wajah Liu Mingkong melintas dengan ekspresi yang tidak biasa. Tegas dalam membunuh, mendahului dalam strategi. Dalam belasan detik saja, dia benar-benar merasakan kemampuan Chen Xuan. Liu Mingkong bukanlah orang bodoh, di seluruh kota Huai, menemukan orang lain dengan kemampuan seperti itu, kekuatan seperti itu, dan juga bermarga Chen kemungkinan besar tidak mungkin. Jadi ternyata menantu keluarga Han ini tidak lain adalah Tuan Chen, yang reputasinya baru-baru ini menyebar seperti api di kota Huai. Sebelumnya, segera setelah raksasa Markis tiba di kota Huai, dia menyadari bahwa cara tercepat dan termudah untuk menguasai kota Huai adalah dengan memenangkan Tuan Chen ini, yang telah membuat semua pihak di kota Huai terpukul. Sayangnya, Tuan Chen ini terlalu rendah hati, dan meskipun telah berusaha keras, mereka tidak dapat menemukan keberadaannya. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa identitas asli orang ini hanyalah menantu keluarga Han. Han Sansui benar-benar menemukan dukungan yang baik untuk keluarga Han. Liu Mingkong sangat menyadari bahwa dengan kekuatan dan keberanian Chen Xuan, dia bukanlah orang biasa. Dengan sosok yang begitu kuat untuk diandalkan, masa depan keluarga Han tidak terbatas. Han Sansui memang telah mengatur langkah strategis untuk keluarga Han. Setelah itu, Liu Mingkong tidak lagi merenungkan hal-hal ini, melainkan memusatkan pandangannya pada danau di hadapannya. Seperti yang diantisipasi Chen Xuan. Tujuan sebenarnya di balik Liu Mingkong memaksa keluarga Han untuk bersaing dengannya adalah menggunakannya untuk menemukan urat energi kota Huai atas namanya. Dia sangat yakin bahwa Han Sansui telah mewariskan semua keahlian Feng Shui hidupnya kepada keturunannya sebelum meninggal. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pengetahuan ini akan berakhir dengan menantu seperti Chen Xuan. Pada kenyataannya, penilaian Liu Mingkong masih salah. Prestasi Chen Xuan dalam Feng Shui tidak ada hubungannya dengan Han Sansui, mereka berasal dari darah naga yang misterius. Liu Mingkong memusatkan pikirannya dan menyalurkan semua ki sejatinya ke matanya. Sebagai Grandmaster seni bela diri dan Master Feng Shui, Liu Mingkong juga memiliki teknik pengamatan esensi. Meskipun tekniknya tidak ada bandingannya dengan Chen Xuan, dia masih bisa membedakan satu atau dua hal. Di dalam seluruh lembah ini, aura energi spiritual di sekitar danau inilah yang paling kaya. Jika benar-benar ada urat energi di sini, itu pasti berada di bawah perairan ini, di dalam lembah ini. Liu Mingkong tidak lagi ragu-ragu dan langsung terjun ke danau. Setengah jam kemudian, Liu Mingkong muncul kembali ke darat, wajahnya terlihat jelek dan murung. Dia baru saja melakukan pencarian menyeluruh, tetapi tidak menemukan satupun jejak urat energi. Mungkinkah tidak ada urat energi sama sekali di sini? Atau mungkin kota Huai tidak memiliki urat energi sama sekali? Atau apakah ada kemungkinan lain? Sesuatu tiba-tiba terpikir oleh Liu Mingkong, dan kilatan dingin melintas di matanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.